pakai ujian bisa nggak? Kan ada pasal 15 huruf F. Kan beda kewenangan PPAT apa, kewenangan notaris apa gitu ya. Iya. Beda. Kalau bikin akte jual beli berarti kan dia kewenangannya PPAT. Nggak mungkin hadir di hadapan saya Udin Narsudin notaris, tapi di aktenya PPAT. Iya benar-benar. Nah kalau itu kan bicara PP. Nah fungsi dari undang-undang OPA apa dong? Hanya sebatas aktenya atau apa dia bisa dicantumkan ke OPA? Nah ini kekacauan norma ya, kalau bicara tentang kekacauan norma. UJN juga kan sama, notarisnya satu sisi gitu ya, perbuatan hukumnya sisi lain kan. UJN-nya ada pengaturan terkait dengan notaris dan kewenangannya, satu lagi misalkan bicara tentang PT. Kan dua hal yang berbeda diatur dalam undang-undang yang sama. Undang-undang PT dan UJN. Nah itu kan nyambung dong, ngeling gitu ya. Nah kalau dalam konteks UPA kan seolah-olah PPAT itu di bawahnya BPN. Di UPA? Iya, seolah-olah karena kan pasal 2 ayat 2 misalkan terkait dengan hak menguasai negara itu kan diberikan berarti masa lalu kepada lagi BPN. Masa lalu istilah pembantu muncul lagi jadinya. Ya sebetulnya kan itu mah hal-hal yang di lapangan memang seperti itu kan ya. Bukannya notaris itu adalah membantu. Ya kalau membantu PPAT. itu di pleset PPAT adalah pembantu. Membantu apa? Membantu BPN dalam rangka pendaftaran tanah, yaitu membuat akte peralihan atau pembebanan hak atas tanah kan gitu ya. Ya memang membantu. Tanda petik. Diplesetkan jadi P gitu ya, pembantu. Nah, berarti kesimpulannya itu harus diperkuat ya. Ya kalau menurut saya kalau pengen lebih firm gitu ya, pengen lebih katakanlah mengikat gitu ya, memang harus dibuat regulasi yang kemudian bisa menjangkau itu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sandingkan dengan notaris itu sudah cukup baik gitu ya, bagaimana peran MKNW, walaupun tentu harus ada perbaikan-perbaikan gitu ya, misalkan MKNW yang ideal itu apa gitu, tapi minimal ada saringannya gitu, jadi tidak ujuk-ujuk yang kemudian PPAT disangkakan melakukan tindak pidana, ambil gitu ya. Aktenya dilihat aja. Ya itu kan kerahasiaannya kan kebongkar-bongkar. Nah, ini menarik kan dengan adanya hal ini, kalau saya sangkut pautkan dengan beberapa kasus ya. Ini kan terjadi banyak kasus nih. Kasus yang dilakukan secara sengaja, kasus yang tidak dilakukan tapi disangkakan atau turut tergugat dan sebagainya. Dari kacamata Kang Udin nih, kan beberapa kali pernah menjadi saksi ahli. Pemahaman stakeholder, pihak luar terhadap kenotariatan dan pertanahan itu sejauh mana sih Kang? Ya memang agak memprihatinkan ya. Kenapa saya sebut memprihatinkan gitu ya? Jadi pemahaman beberapa pihak gitu ya terkait dengan bagaimana peran notaris, bagaimana kewenangan notaris, kewenangan PPAT itu sebatas mana itu juga tidak terlalu tersampaikan dengan baik gitu ya. Padahal kita tahu misalkan dalam konteks akte notaris itu ada dua kan, akte partage acten atau akte pihak gitu ya, yang kedua adalah relas acten atau akte relas. Nah dari dua jenis akte tersebut itu memiliki kualifikasi yang berbeda dalam konteks pembuktian, dalam konteks tanggung jawab. Kenapa saya sebut berbeda? Misalkan terkait dengan akte partage acten gitu ya, akte pihak, misalkan perjanjian sewa menyewa gitu ya. Nah, notaris itu hanya mengkonstantir, merelatir apa yang kemudian diinginkan oleh para pihak ke dalam akte tersebut. Sewa menyewa misalkan ya. Harganya adalah 100 juta. Makanya kenapa kemudian notaris akan membacakan, ya harganya 100 juta, oke 100 juta. Padahal mungkin saja nggak 100 juta. Itu kan bukan urusan notaris dong. Tapi yang diakui di depan notaris 100 juta. 100 juta. Walaupun di belakangnya 300-500 juta. Persis. Itu kan bukan urusan notaris, silahkan aja lu kalau para pihak. Tapi kan itu di luar depan, berarti kesepakatan itu di luar notaris. Iya, itu saya bilang tadi, itu partage acten. Nah, tapi juga tentu dalam konteks partage acten juga tanggung jawab pidana. Kalau dilakukan dengan cara-cara yang memang notaris tahu. Contoh. Justru malah membuat desainnya malah. Istilahnya dia yang desainnya gitu ya, notaris yang mendesain bahwa sebetulnya objek itu bukan punya dia, punya si A, punya katakanlah misalkan ini kita cerita di satu daerah waktu itu ya, itu objeknya adalah tanah kas adat, kas desa maaf. Kas desa, Tanah kas desa masih belum bersertifikat, masih belum katakanlah terdaftar, tapi dalam bentuk kirik gitu ya, atau tanah sedesa gitu ya.
Nah, giriknya dirubah. Siapa yang merancang? Notarisnya. Oh, itu pidana. Itu pidana.